Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin sharing tentang tips mengatur keuangan untuk pengantin baru. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Nah, setiap orang akan mengalami fase kehidupan berumah tangga. Awal pernikahan pasti akan sangat menyenangkan. Selalu berada di dekat orang yang kita sayang, tinggal seatap, saling sayang, mengerjakan sesuatu berdua, tidur ada yang nemenin, makan dimasakin. Indah sekali pokoknya. Tapi jangan terlalu berlebihan ya bahagianya, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kita sebagai pasangan baru harus buka mata bahwa kita telah memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Karena membangun dan mempertahankan rumah tangga itu tidak mudah. Akan ada banyak ujian yang datang dalam perjalanan pernikahan. Salah satunya yaitu dari segi ekonomi atau keuangan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mulai mengatur keuangan. Karena mengatur keuangan pada saat kita masih single dan sudah berumah tangga itu akan sangat berbeda. Nah, berikut ini saya kasih tips-tips mengatur keuangan untuk para pengantin baru atau mungkin pengantin lama atau calon pengantin. Tujuan kita mengatur keuangan itu supaya keuangan kita itu dalam kondisi yang selalu stabil dan sehat. Nah, tips yang pertama yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara detail. Pertama, kita tulis dulu total pemasukan kita dan pasangan kita. Kemudian, buat daftar pengeluaran selama 1 bulan. Ingat, utamakan prioritas kebutuhan pokoknya ya, bukan keinginan. Misal, bayar kontrakan, listrik, air, transportasi, telepon, kebutuhan dapur, dan lain-lain. Kemudian, jumlahkan total pengeluaran tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana kondisi keuangan kita. Apakah bisa pas, atau ada sisa, atau justru malah kurang. Jika sudah tahu seperti apa hasilnya, maka kita kemudian mencari solusinya. Misalkan, memangkas anggaran yang kiranya kurang penting demi menyisakan uang untuk menabung untuk masa depan. Nah, tips yang kedua yaitu jangan lupa sisihkan uang untuk dana darurat dan investasi. Dalam mengatur keuangan, pos untuk anggaran dana darurat dan tabungan adalah hal yang wajib. Sebisa mungkin kita sisihkan 10-20% gaji kita untuk dana darurat dan investasi. Dana darurat sangat penting bila sewaktu-waktu kita butuh uang mendesak. Seperti PHK dan belum dapat pekerjaan yang baru. Sedangkan investasi juga perlu kita pikirkan mulai dari sekarang. Mumpung masih muda, usia masih produktif, tenaga masih oke, dan kebutuhan juga belum terlalu banyak. Sebisa mungkin investasikan uang kita ke instrumen yang memberi imbal hasil yang besar, seperti saham, emas, reksadana, P2P lending, atau yang lainnya. Dan tentu saja masing-masing instrumen tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, meskipun kita niatnya menabung, tapi kita harus hati-hati juga supaya kita tidak terkena investasi bodong atau tertipu gitu. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu tabungan untuk dana pensiun. Tujuannya biar masa tua kita nanti tidak nelangsa dan tidak merepotkan anak atau cucu kita. Dengan dana pensiun, maka kita bisa duduk santai sambil melihat anak cucu kita menikmati masa-masa indah mereka.
Tentu saja, untuk mencapai dana pensiun yang cukup, kita harus rutin menyisihkan dana untuk anggaran tersebut. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa, karena kan jangkanya juga masih panjang. Jadi insya Allah bisa tercover nantinya. Kuncinya yaitu rutin, konsisten, dan yakin bahwa kita bisa. Tips yang keempat yaitu penuhi kebutuhan bukan keinginan. Dalam hal ini kita harus tegas ya teman-teman. Tegas untuk mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak akan ada habisnya. Nah, tips supaya kita bisa tegas untuk mengutamakan kebutuhan adalah pikirkan manfaat dan nilai jual kembali barang tersebut. Apakah memberi manfaat yang baik untuk kedepannya, atau mungkin memiliki nilai jual yang tinggi kedepannya, gitu. Atau bisa juga dengan cara asumsikan kita punya uang sebanyak 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Baru kita beli barang itu. Dijamin kita akan berpikir 2 kali untuk membeli barang itu, sehingga kita terhindar dari boros, buang-buang uang, dan lupa bersyukur. Tips yang kelima yaitu percaya dan terbuka kepada pasangan. Dalam rumah tangga, kita harus terbuka dan percaya terhadap pasangan dalam hal apapun, termasuk juga soal keuangan. Berapa gaji masing-masing, untuk apa saja larinya uang tersebut, berapa utang masing-masing, jika punya. Jangan sampai hal tersebut disembunyikan, karena masalah keuangan yang tidak berlandaskan keterbukaan dapat memicu pertengkaran atau bahkan sampai ke perceraian. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Jadi apapun kondisi dan masalah keuangan, bicarakan berdua dan cari solusinya bersama. Nah, itu tadi tips mengatur keuangan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada tambahan atau masukan dari teman-teman, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.